Film dimulai dengan diperlihatkan dengan dua orang siswa berandal yang bernama Kujo dan Aoki. Mereka pada saat itu sedang berusaha membuka sebuah pintu untuk menuju ke atap gedung sekolah. Sesampainya mereka di atas, ternyata teman-teman gengnya juga ikut naik ke atap gedung tersebut. Dan pada saat itu mereka semua sangat senang sekali karena bisa melihat pemandangan dari atas gedung. Bahkan mereka juga melihat aksi kejar-kejaran antara siswa dengan seorang guru. Mereka semua menertawai siswa tersebut. Namun seorang siswa itu mulai menjadi kesal dan langsung menatap ke arah mereka dengan rasa penuh amarah. Seketika mereka semua yang menertawakannya itu pun langsung menjadi ketakutan karena mereka tahu jika seorang siswa tersebut ternyata adalah seorang yang sangat sadis. Namun saat itu Kuso sama sekali tidak takut dengan tatapan pria itu. Mereka kemudian berfoto bersama untuk dijadikan kenang-kenangan setelah lulus sekolah nanti. Karena mereka semua sudah berada di atas gedung tersebut, mereka semua pun mulai menguji adrenalin. Mereka melakukan tantangan yang sangat ekstrim, yaitu beradu tepuk tangan di tepi gedung itu. Tujuan mereka melakukan hal itu karena mereka berniat akan mencari seorang ketua untuk gengnya. Dan hal itu juga sudah menjadi tradisi turun-temurun yang selalu dilakukan oleh setiap kelompok geng di sekolahnya. Namun ternyata beberapa di antara mereka memilih untuk tidak ikut karena mereka sangat takut jika nanti terjatuh dari atas gedung. Dan akhirnya hanya 4 orang saja yang ikut. Dalam tantangan ekstrim ini, yang ikut adalah Kuso, Aoki, Yukio, dan Kimura. Saat itu Kuso terlihat sama sekali tidak takut dengan tantangan tersebut. Berbeda dengan Aoki yang terlihat mulai ketakutan saat berada di tepi gedung itu. Namun mereka semua pun tetap melanjutkan tantangan ekstrim tersebut agar mereka segera mengetahui siapa orang terkuat di antara mereka, hingga akhirnya Kuso berhasil mengalahkan mereka semua. Dan sejak saat itu mereka semua mulai bersepakat untuk memilih Kuso di ketua gengnya. Setelah Kuso menjadi ketua geng, ternyata ada seorang siswa yang tidak menyukainya, dan siswa tersebut juga mulai menantang Kuso. Saat itu Kuso menanggapinya dengan sangat tenang karena dia sama sekali tidak takut. Lalu tanpa basa-basi Kuso pun langsung mematahkan hidung orang tersebut dan dia langsung pergi begitu saja. Kemudian terlihat Aoki yang sedang berada di kelas saat itu. Aoki terlihat sedang asyik makan dan sama sekali tidak memperhatikan pelajaran. Dan dari sini kita mengetahui jika Aoki adalah seorang siswa yang sangat nakal. Dan saking nakalnya, dia pun juga berani mengganggu gurunya dengan melemparkan makanan yang sedang dia makan. Setelah itu tiba-tiba Kuso masuk ke kelasnya dan dia pun langsung duduk di bangku paling belakang. Aoki yang mengetahui hal itu pun juga langsung menyapa Kuso. Tak berselang lama, Aoki pun mulai mendekati Kuso di bangkunya. Namun ternyata Kuso tidak betah berada di kelasnya tersebut. Dan dia pun juga malah langsung mengajak Aoki untuk pergi dari sana. Saat mereka berdua akan keluar dari kelas, tiba-tiba saja terlihat seorang siswa di kelasnya yang lewat di hadapannya. Dan terlihat seperti menantangnya. Dan ternyata itu adalah adik kelasnya yang bernama Leo. Dan melihat tingkah laku Leo yang tidak sopan, Aoki malah mulai menjadi kesal. Dan Aoki meminta kepada Kuso untuk memberinya pelajaran. Namun Kuso tetap tenang saja dan tidak terlalu memperdulikannya. Setelah itu, Kuso dan Aoki mulai pergi ke base camp gengnya. Dan di sana terlihat Yukio dan beberapa orang lainnya. Namun tiba-tiba saja perut Aoki mulai terasa sakit. Dan seketika itu dia pun juga langsung pergi ke toilet. Saat Aoki pergi, Kimura yang berada di sana mulai menanyakan tentang Aoki kepada Kuso. Karena mereka berdua terlihat sangat dekat sekali, sehingga Kimura mengira jika Aoki adalah asistennya. Dan diketahui ternyata Kuso dan Aoki memang sudah bersahabat sejak mereka masih kecil. Di sisi lain, terlihat Aoki yang sedang buang air besar di dalam toilet. Namun tiba-tiba saja Leo dan gengnya masuk ke dalam toilet tersebut. Seketika itu mereka pun mulai mengganggunya, dan mereka pun juga mulai membuli Aoki dengan menyiram air dari luar. Dan karena hal itu, Aoki pun menjadi basah kuyup. Dan semua teman-teman gengnya yang melihat hal itu pun juga menjadi terkejut. Lalu tanpa pikir panjang mereka semua
langsung bergegas untuk membalas dendam dan mulai mencari keberadaan Leo. Namun tanpa sengaja mereka malah berpapasan dengan Leo, dan seketika itu Leo langsung berlari ketakutan. Saat itu Leo juga langsung pergi ke toilet untuk meminta pertolongan teman-temannya. Aoki yang sudah sangat kesal itu pun juga tetap terus mengejarnya. Namun, saat Aoki berniat akan mengejarnya, tanpa sengaja anggota geng Leo sedang kencing di toilet itu malah melakukan kejadian tak senonoh kepada Aoki. Dan seketika itu Aoki juga menjadi terdiam. Lebih sialnya lagi, saat itu Aoki juga didorong oleh Leo hingga dirinya pun terjatuh tepat di dalam WC. Lalu tiba-tiba saja Kuso datang dan langsung menghajar mereka semua. Kemudian terlihat Yukio yang mulai disidang oleh gurunya karena Yukio selalu mendapatkan nilai jelek di kelasnya sehingga ia terancam tidak akan lulus sekolah. Saat itu gurunya pun mulai menanyakan tentang impian Yukio. Yukio yang mendengar hal itu pun juga langsung menjawabnya, dan ternyata impian Yukio adalah menjadi seorang Ultraman. Lalu terlihat Kuso yang sedang menyendiri di atap gedung sekolah, dan saat itu dia melihat seorang wanita cantik dari sekolah lain yang datang ke sekolahnya. Melihat wanita cantik itu, Kuso pun mulai melambaikan tangan untuk menyapanya. Namun seorang wanita tersebut malah menjadi ketakutan karena ternyata semua siswa pria yang berada di sekolahnya itu juga mulai menggodanya dari kejauhan. Dan di sisi lain, terlihat Yukio dengan teman gengnya sedang berada di dalam toilet untuk merokok bersama. Saat itu teman gengnya tersebut mulai bujuk Yukio untuk masuk ke dalam geng Yakuza setelah lulus sekolah. Dan diketahui jika ternyata teman gengnya tersebut mengenal salah satu anggota geng Yakuza. Dan karena hal itulah temannya tersebut malah mulai menjadi tidak sopan kepada Yukio. Yukio pun mulai menjadi kesal. Dan tanpa mikir panjang, tiba-tiba saja Yukio mulai mengeluarkan sebuah pisau dan langsung menghabisi nyawa temannya. Akibat perbuatannya itu, dia pun langsung ditangkap oleh polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Lalu terlihat Kimura yang mulai dihampiri oleh teman lamanya, dan saat itu teman lamanya tersebut juga mulai menawarinya untuk menjadi salah satu anggota geng Yakuza. Kimura yang mendengar tawaran tersebut langsung menerimanya dengan sangat senang hati. Sebenarnya, saat itu Kimura juga mulai kehilangan arah dan sudah tidak tahu lagi untuk menentukan masa depannya. Aoki yang mendengar kabar jika Yukio membunuh temannya tersebut pun langsung memberitahu Kuso. Namun saat itu Kuso malah tidak mempedulikannya, padahal mereka adalah satu geng. Keesokan harinya, saat berada di sekolah, terlihat Aoki yang kembali mulai diremehkan oleh para siswa-siswa yang berada di sana. Kini posisi gengnya memang sudah tidak sekuat dulu, karena Yukio dan Kimura sudah tidak berada di dalam gengnya. Aoki yang menyadari hal itu pun mulai kembali membujuk Kuso untuk menunjukkan kekuatannya, agar junior mereka tidak berani melawannya. Mendengar hal tersebut, sebenarnya Kuso tidak ingin menanggapinya, namun karena Kuso terpandang sebagai seorang ketua, mau tidak mau Kuso pun mulai menurutinya. Saat itu, Kuso mulai mendapatkan tantangan dari Leo untuk beradu tepuk tangan di tepi gedung, karena sebenarnya Leo sangat berambisi bisa mengalahkan Kuso dan menjadi orang yang terkuat di sekolahnya. Namun pada akhirnya, Leo tetap tidak bisa mengalahkan Kuso, yang sama sekali tidak mempunyai rasa takut. Dan karena kekalahannya itu, Leo pun kembali diberi pelajaran oleh Kuso dan Aoki agar dia tidak berani berbuat macam-macam lagi. Dan di saat itulah, Kuso mulai bosan dengan semua hal yang berbau kekerasan. Ia juga meminta kepada Aoki untuk mengurus semuanya dan langsung pergi begitu saja. Seketika itu, Aoki pun menjadi terkejut karena Kuso mulai berubah. Setelah itu, Kuso pun kembali pergi ke atap gedung untuk menyendiri. Keesokan harinya terlihat Kuso yang mulai masuki kelas. Namun saat itu tiba-tiba saja Kuso langsung duduk di bangku paling depan. Saat itu Aoki berusaha untuk menyapanya, namun Kuso tidak memperdulikannya. Aoki pun mulai menjadi kesal dan dia juga langsung pergi meninggalkan kelas tersebut. Saat ada di luar kelas, dia pun kembali mendapat bulian dari adik kelasnya.
Bahkan adik kelasnya itu pun juga mulai meremehkan Aoki. Aoki yang merasa diremehkan itu pun benar-benar sangat marah, dan dia pun juga langsung menghajar mereka semua tanpa ampun. Di hari berikutnya, terlihat Aoki yang mulai masuk kembali ke sekolah dengan penampilan yang tidak seperti biasanya. Dan saat itu Aoki juga terlihat sangat garang, sehingga siswa yang dulunya membulinya mulai menjadi ketakutan melihat penampilan Aoki. Saat itu Aoki memang benar-benar sudah berubah, dan dia pun juga mulai menjadi sangat sadis. Semua orang-orang yang dulu pernah meremehkannya langsung dihajarnya tanpa rasa ampun. Kini Aoki mulai berambisi untuk mengalahkan Kuso, sahabatnya sendiri. Kuso yang melihat perilaku dan penampilan Aoki yang berubah itu pun sama sekali tidak takut. Kemudian mereka berdua pun mulai berkelahi untuk menunjukkan siapa yang paling kuat di antara mereka. Namun saat itu Kuso langsung menghentikan perkelahian karena dia tahu jika Aoki tidak akan mampu mengalahkannya. Kemudian tanpa berkata-kata lagi, Kuso pun langsung pergi meninggalkannya. Mendengar hal itu, Aoki pun langsung mengatakan kepada Kuso jika dia akan melakukan yang mungkin bisa dilakukan oleh Kuso. Setelah perkelahian tersebut, Aoki mulai menjadi bimbang. Ia juga sudah mulai kehilangan arah karena secara tidak sengaja Aoki telah merusak persahabatannya sendiri. Dan di saat itulah Aoki mulai berjalan menuju ke atap gedung untuk menyesali semua perbuatannya hingga larut malam. Sampai pada keesokan harinya, Aoki masih tetap berada di atas gedung tersebut. Kuso pada saat itu terkejut melihat Aoki yang berada di atas gedung tersebut. Begitu juga dengan semua siswa yang berada di sana. Dan saat itu Aoki sedang melakukan adu tepuk tangan di pinggir gedung. Seorang diri. Melihat hal itu, Kuso langsung berlari untuk menyelamatkannya karena dia tahu jika Aoki pasti akan melakukan hal yang melampaui batas. Namun, saat Kuso sampai di atas gedung tersebut, Aoki sudah lebih dulu terjatuh sebelum itu menyelamatkannya. Film diakhiri dengan akhirnya Kuso pada saat itu menyesali semuanya.